lupa untuk subscribe channel ini, like dan share ke teman-teman kalian. Hai, halo semuanya. Kembali lagi di tayangan YouTube Alisa Channel yang hadir dengan sejuta kesan, memberi manfaat serta hiburan bagi seluruh fans, yang selalu hadir dengan serangkaian berita-berita terkini yang dikutip dari beberapa sumber informasi yang aktual dan akurat. Namun sebelum ke videonya, jangan lupa tonton videonya sampai selesai dan jangan di-skip videonya ya. Biar tak terjadi salah paham di antara kita. Dan ayo kita bangun bersama channel ini dengan like, subscribe, dan komen. Serta nyalakan lonceng notifikasinya biar tak ketinggalan update-update terbaru lainnya. Selamat menonton. Kali ini Lita Gading soroti dan merasa risih dengan ramalan-ramalan soal Lesti Kejora. Seperti yang sering dilakukan Denny Dargo. Risih ramalan soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar, psikolog Lita Gading tegur Denny Dargo. Rusak mental. Dikutip dari banjarmasinpost.co.id. Nama Denny Dargo sering jadi sorotan karena konten ramalannya. Sejumlah artis diramalnya, termasuk Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Rupanya, aksi Denny Dargo yang meramal nasib Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata jadi perhatian psikolog Lita Gading. Bahkan, Lita Gading menegur Denny Dargo akan dampak buruk ramalannya dipublikasikan itu. Hal ini terungkap dari sebuah video di kanal YouTube Kobas TV yang diunggah pada Jumat, tanggal 3 Desember tahun 2021. Lita Gading berpendapat, ramalan akan membuat mental seseorang menjadi rusak. Selain itu, banyak efek lain yang mengerikan dari ramalan negatif. Meramal itu kan merusak mental ya, itu sudah pasti. Karena secara psikologi orang yang diramal negatif ya, kata Lita. Bahkan, kata Lita Gading, efeknya bisa terbawa sampai mati. Itu akan terbawa, maaf, sampai mati, ujar psikolog Lita Gading. Lita Gading mengaku banyak pasiennya yang mengalami hal itu. Karena diramal akhirnya dia down, dia tidak bisa melakukan apapun, akhirnya dia menyalahkan diri sendiri, akhirnya bunuh diri, ungkapnya. Diungkapkan Lita Gading lagi, jika efek dari ramalan itu sangat dahsyat. Akhirnya, Lita Gading meminta agar peramal jangan mempublis hal yang akan membuat mental seseorang rusak. Jadi mohon, please juga jangan sampai dipublis lah, gitu, ujarnya. Menurutnya, tidak semua manusia atau pengguna internet itu cerdas. Ada juga yang tidak bisa memilih mana yang baik dan kemudian semua diserap olehnya. Itu betul-betul bisa merusak mental, secara psikologis itu sudah bisa dipastikan, terutama yang labil. Saya tidak menyamakan semua, yang labil itu dia sudah pasti tidak bisa melakukan hal-hal yang secara kognitif dan behaviornya itu nggak bisa, jelasnya. Lita menyadari jika kultur dan budaya masyarakat ataupun netizen Indonesia masih menyukai hal yang berbau mistis. Kalau melihat dari faktor budaya, memang kita ini individu masyarakat Indonesia memang suka hal-hal yang berbau klinik, itulah segala sesuatu yang berbau ramalan dianggap dia sah-sah aja, ucapnya. Selain itu, Lita Gading juga menegur Denny Dargo terkait ramalan pada Lesti dan Bilar. Dia mengaku risih soal ramalannya terhadap pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Dear Denny Dargo, istilahnya kan teguran terbuka. Jadi saya mewakili diri saya bahwa ramalan itu apalagi yang menyangkut Lesti Bilar lah, apalah, dan setidaknya saya agak risih, terang Lita Gading. Dia mengaku menelaah hal ini dari segi psikologis. Secara psikologis ya,
saya akan menilai dari sisi psikologis, bukan dari sisi-sisi yang lain, tegasnya. Ramalan menurut UAS dan UAH. Lantas bagaimana hukum mempercayai ramalan dalam ajaran Islam? Ustadz Adi Hidayat, UAH, mengungkapkan, semua jenis ramalan masuk dalam kategori syirik. Nggak boleh. Dilarang. Ingat ya, semua ramalan-ramalan tidak diperkenankan. Bahkan di masa Nabi Muhammad SAW sangat dikecam. Banyak ayat turun, bahkan hadis-hadis keluar dengan keras dalam persoalan ini, kata Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat menegaskan, kalau Anda mau meramal sekarang, Anda terlambat. Zaman jahiliyah sudah banyak ramalan. Jadi kalau Anda pengen meramal, maka Anda berlomba dengan orang jahiliyah, katanya. Dan Anda kalah cepat. Dulu metodenya banyak. Ada yang pakai burung. Burung dilepas namanya tatoyur, jelas UAH. Ada juga yang menggunakan kayu dan dadu. Dukunnya kreatif. Itu sepekan sekali mereka mencari jimat. Nanti mereka juga akan lomba. Lomba tingkat dukun, jelas Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat mengingatkan, hal-hal yang semacam ramalan, baik sifatnya canda dan lain sebagainya, tinggalkan. Nggak ada manfaatnya, kata Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Abdul Somad, UAS, juga pernah berbicara mengenai hukum ramalan. Menurut Ustadz Abdul Somad, percaya kepada ramalan termasuk zodiak bintang merusak akidah kepada Allah SWT. Ustadz Abdul Somad menyinggung soal zodiak yang membuat seseorang batal menikah. Seorang dengan zodiak Taurus membatalkan pertunangan dengan yang zodiak Pisces. Menurut Ustadz Abdul Somad, kepercayaan terhadap zodiak ini akan merusak akidah. Ustadz Somad, saya nampaknya membatalkan pertunangan saya. Nggak jadi nikah sama dia. Kenapa? Kata Ustadz Abdul Somad di Damai Indonesiaku, Tiffen. Saya kelihatannya kurang cocok. Kenapa tidak sesuai? Saya lahir bulan April, bintang saya Taurus. Dia bintangnya Pisces, ikan. Ikan nampaknya nggak cocok sama kambing, lanjut Ustadz Somad. Nanti kambingnya masuk angin karena dekat ikan. Masih percaya kepada perbintangan, zodiak. Ini yang merusak akidah, tegasnya. Ustadz Somad mengatakan, kalau memang sudah sesuai, dia cantik, keturunan orang kaya, nasabnya baik, bangsawan, maka pinanglah dia dengan bismillah. Yang mau menikah, jangan lihat lagi bintang-bintang, yang penting engkau istihoroh. Salat di waktu malam, katanya. Demikian pula mereka yang berbisnis, jangan lihat arahnya ke timur, ke barat, ke selatan. Paling penting adalah kemampuan, suka dan bisa. Yang penting kamu suka, kamu bisa, yang penting kamu mampu, kamu suka, berniat ibadah, katanya. Ustadz Abdul Somad menegaskan, segala ibadah kita dinilai dari akidah.